nama saya Rafa Dirgan Batajikara, peran saya sebagai mahasiswa. Perkenalkan, saya Mariana Tariana, berperan sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Inovatir, peran saya sebagai pedagang. Kami dari Kompol 15. Hari ini kami akan menjelaskan tentang teori penawaran dengan judul Kopi Gerobak. Selamat menyaksikan. Kamu sadar nggak sih? Sekarang gerobak kopi udah ada di mana-mana. Kayak jalan dikit pasti langsung nemu. Iya lah, hits banget. Sekarang anak muda pada doyan nongkrong sambil ngopi. Itu ada gerobak kopi. Ngopi dulu yuk. Ayo. Kok muka kalian pada kelihatan bingung? Ini lagi bingung membuat video tentang teori penawaran. Iya, kami nggak tahu. Contohnya itu apa ya? Oh, kalau gitu mau sekalian belajar teori penawaran lewat kopi saya aja? Wih, boleh juga. Ayo kita langsung mulai yuk. Ayo. Jadi, penawaran itu jumlah barang atau jasa yang mau dan mampu ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu dalam periode tertentu. Kalau bahasa saya sih gini sih, Dek. Kalau harga kopi naik, saya makin semangat jualan. Kalau harganya turun, ya saya jual seadanya. Nah, itu dia, sesuai banget sama hukum penawaran. Harga naik, penawaran pun naik, dan harga turun, penawaran juga turun. Pertama, jelas harga barang. Kalau segelas kopi dijual 10.000, saya bisa untuk lebih banyak, jadi tambah stok. Kalau cuma 5.000, ya agak malas nambah. Kedua, biaya produksi. Misalnya harga gula atau susu naik, otomatis modal juga naik. Terus ada faktor teknologi. Sekarang kan ada mesin kopi portable, bikin kopi jadi lebih cepat. Belum lagi bisa lewat aplikasi online. Penawaran bisa lebih luas. Ada faktor jumlah produsen. Sekarang kan makin banyak mahasiswa buka kopi gerobak, itu bikin total penawaran kopi di pasar makin banyak. Terakhir, harga barang lain. Misalnya, kalau harga boba naik, orang pindah ke kopi. Jadi penawaran kopi juga bisa meningkat. Bang, ada nggak pengalaman yang nunjukin penawaran kopi berubah? Ada, misalnya waktu bulan Ramadan. Menjelang buka puasa, permintaan kopi pasti naik banget ya. Saya pun nambah stok dan jam jualan itu. Dan itu bikin penawaran naik. Sebaliknya, waktu harga susu naik, abang jadi ngurangin stok kan? Iya benar, modal lebih besar. Jadi saya nggak bisa jual sebanyak biasanya. Jadi ini adalah kurva penawaran kopi gerobak. Kurva penawaran normal yang garis kuning. Garisnya menunjukkan hukum penawaran. Kalau harga kopi naik, jumlah kopi yang dijual juga naik. Contohnya, harga 5.000, penjual cuma menyediakan 20 gelas. Harga 10.000, penjual sediakan 70 gelas. Artinya penjual akan menambah stok kalau harganya lebih tinggi karena untung lebih besar. Kurva penawaran naik, garis hitam. Ini terjadi kalau ada faktor khusus yang bikin penawarnya bertambah. Contohnya bulan Ramadan. Banyak orang beli kopi untuk buka puasa. Jadi pada harga yang sama, penjual sediakan lebih banyak kopi. Kurva penawaran turun, garis hijau. Ini terjadi kalau biaya produksi naik, misalnya harga gula, susu, atau biji kopi meningkat. Karena modal lebih besar, penjual jadi mengurangi stok. Akibatnya pada harga yang sama, kopi yang ditawarkan lebih sedikit. Kurvanya jadi bergeser ke kiri sini. Jadi gampangnya, harga penawaran normal, harga naik, kopi yang dijual pun naik. Grafik bergeser ke kanan, berarti ada faktor positif, misalnya Ramadan, teknologi baru, dan jumlah penjual banyak. Bergeser ke kiri, karena ada faktor negatif, misalnya bahan baku mahal, modal terbatas. Kesimpulannya, teori penawaran itu nyata banget. Kopi gerobak adalah contoh yang jelas. Intinya semakin besar peluang untung, semakin besar juga penawarannya. Sip, mari ngopi.
Faktor harga, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, harapan, dan harga barang lain semuanya mempengaruhi penawaran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan.